Halo, jumpa lagi di my YouTube channel. Gua kali ini mau menyampaikan pendapat gua, unek-unek gua, perasaan gua terhadap keadaan yang terjadi saat ini. Kebetulan besok udah hari Selasa, dimulai di bulan 6, bulan Juni. Kebanyakan orang udah mulai beroperasi kembali. Itu dari segi perekonomian. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai beroperasi kembali karena dikit lagi juga tanggal 5 nanti sampai tanggal 8 kita udah ada yang namanya new normal. Apa sih itu new normal? Kalau menurut berita, new normal itu suatu keadaan yang berbeda dari keadaan yang dulu. Seperti contoh, kemana-mana kita harus pakai masker, kemana-mana kita harus jaga jarak, kemana-mana kita harus bersihin tangan, kemana-mana kita juga harus jaga kesehatan gitu. Jadi nanti pas new normal itu tanggal 5 sampai tanggal 8 itu baru tuh mall-mall silih berganti baru dibuka. Gue bilang sih cukup bagus sih. Kita udah terlalu lama juga kayak gini karena roda perekonomian kita untuk saat ini benar-benar kacau. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan juga yang tutup, yang mau WFH kan karyawannya. Itu berdampak buat apa? Perekonomian. Jadi banyak juga kita sebagai warga, sebagai masyarakat banyak juga kena dampaknya gitu loh dari masalah COVID seperti ini. Pengangguran di mana-mana, PHK, lapangan pekerjaan banyak yang tutup, sedangkan orang yang nanti yang kedepannya akan mencari pekerjaan lebih banyak gitu. Ini loh udah saatnya lah, saatnya untuk para pengusaha, saatnya untuk pebisnis kita mulai melangkah. Kita nggak usah begitu takut, kita juga nggak usah terlalu worry gitu loh. Soal gimana kita nggak bertanggung jawab cuman buat kehidupan kita, keluarga kita, tapi kita bertanggung jawab akan orang-orang yang mensupport kita seperti karyawan kita. Nasib mereka gimana gitu, nasib mereka ada di tangan kita gitu loh. Siapa lagi yang perjuangin mereka kecuali kita. Kesian gitu loh. Kita lihat di mall udah berapa banyak karyawan yang di mall yang di PHK karena mall nggak beraktivitas hampir 3 bulan atau 3 bulan lamanya. Belum lagi kita bicara di kayak dibilang industri-industri. Nah, itu berapa banyak karyawan-karyawan, buruh-buruh. Apalagi kemarin mereka sangat membutuhkan dana banget untuk lebaran. Dana nggak ada. Jadi gue bilang, gue minta gitu loh kan. Besok kita mulai beraktivitas lagi. Kita tutup lembaran kemarin, kita buka lembaran baru. Kita semangat lagi, kita berjuang bersama lagi. Kita hadapin COVID ini dengan cara-cara yang baik dan benar. Kita nggak usah worry, kita nggak usah takut. Dalam benak gue sih banyak berpikir hal yang janggal gitu menurut gue. Coba lo bayangin teman-teman, lo bilang banyak orang yang sembuh gara-gara COVID, tapi di satu versi COVID ini belum ada obatnya. Jadi yang mana gitu yang bisa gue masuk di otak gue dan di logika gue loh. Yang meninggal sekian, yang terinfeksi sekian, yang sembuh sekian. Tapi masalah yang sembuh ini belum ada obatnya gitu loh. Kenapa bisa dibilang udah sembuh gitu loh? Dari mana ceritanya? Yang kedua, yang pemikiran gue, mungkin pemikiran teman-teman juga sama gitu kan. Coba kalian bantu pikir, coba kalian introspeksi atau ngelihat sekeliling kalian. Adakah dari keluarga kalian yang kena COVID? Adakah saudara kalian yang kena COVID? Kita lebih jauh lagi, adakah tetangga kalian yang kena COVID? Dari situ kita mikir, ada nggak dari tetangga kita deh, sekeliling rumah kita, dari RT RW yang kena COVID, atau saudara kita yang kena COVID, atau keluarga kita yang terdekat kena COVID, atau teman-teman terdekat kita yang kena COVID. Kita jangan berpikiran katanya atau berpendapat katanya di tempat si A itu di sana ada, itu kan katanya di sini kena, katanya lagi temennya dia cerita. Yang kita ngalamin, yang kita lihat ada nggak gitu loh. Gue bukan gimana-gimana tentang COVID seperti ini gitu loh. Ya kita aware boleh, jaga kesehatan selalu. Masalah COVID nggak COVID, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus jaga kebersihan. Masalahnya kalau kayak gini, kita dibuat kita seperti akan seakan-akan kita takut, kita nggak berproduktivitas. Yang mati bukan karena gara-gara COVID, tapi gara-gara apa? Mati karena kelaparan, bro. Mati gara-gara kelaparan. Tanggung jawab kita terhadap keluarga kita, tanggung jawab kita terhadap teman-teman kita yang support kita. Itu yang harus kita pikirin. Gimana nasib mereka? Nasib mereka di tangan kita. Kehidupan mereka digantungkan kepada kita gitu loh. Ini gue bicara untuk pelaku-pelaku bisnis. Ini gue bicara untuk
para orang-orang yang punya bisnis gitu loh, yang punya dunia industri, pada teman-teman semua. Kesian mereka semua, mereka nggak tahu apa-apa. Ya kita besok kita mulai menyongsong new normal, ya kita beradaptasilah seperti biasanya dengan cara-cara yang baru. Kemana-mana pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer bila perlu, ya kan. Kemana-mana kita harus tetap ngikutin prosedur pemerintah supaya kita juga nggak terlalu disalahkan gitu loh. Misalnya pemerintah harus tutup jam sekian, ya kita ngikutin aja. Yang penting kita buka, beroperasional, jalan semua gitu loh. Jangan kita mendak-mendak, takut ini, takut itu, yang alhasil ya keadaan perekonomian akan hancur. Kalau gini-gini terus akan hancur. Gue mungkin sebagai warga negara Indonesia yang biasa gitu loh kan, warga juga, mungkin gue berpendapat, apakah negara nggak rugi dengan sistem seperti ini? Pasti rugi. Negara rugi nutup dari mana? Sedangkan pelaku bisnis, pajak-pajak diambil pada tutup semua gitu loh. Kebijakan-kebijakan juga menentukan untuk masyarakat itu melonggarkan untuk pembayaran pajak. Dari mana mereka? Pasti minjem ujung-ujungnya. Minjem lagi gitu loh. Udah, gue gak mau bicara ke arah sana. Maksudnya gue pengen kita semua, teman-teman semua, kalian-kalian semua, ya kan, yang karyawan, besok kita masuk. Udah, jangan malas lagi, jangan takut lagi. Kalau kantor kalian buka, kalian masuk, kalian kerja, karena bersyukurlah kantor kalian masih bisa buka. Karena banyak kantor yang lain tuh tutup gulung tikar. Mumpung yang kalian kantornya masih buka, kalian masuk, kalian kerja. Jangan takut, jangan males. Karena kenapa? Keluarga kalian lah di tangan kalian. Kalau kalian nggak kerja, yang mati nggak cuma kamu doang, lu doang yang mati, keluarga kalian. Mati bukan karena virus, mati karena kelaparan. Setelah ini after berakhir, pengangguran banyak, lapangan pekerjaan pasti dikit, karena banyak perusahaan yang gulung tikar. Pasti kalian berlomba untuk mencari kerjaan. Mumpung kalian belum dipecat, mumpung kalian belum di PHK, tunjukkan kalian besok di awal bulan 6 ini kalian harus semangat gitu loh. Tunjukin kita masih semangat untuk cari duit, kita masih semangat untuk cari nafkah. Jangan malas lagi, jangan kebawa efek corona yang kita liburan, efek lebaran atau efek puasa. Malas kita kebawa, wah asik gue libur, wah asik gue di rumah, gue santai. Udah, bukan saatnya itu lagi. Jadi yang punya jiwa-jiwa seperti itu, udah, minggirin dulu. Kalian tahu cari kerjaan untuk saat ini pasti susah. Dan kalian yang masih beruntung, perusahaan belum PHK kalian atau masih kalian bisa kerja, syukur, bagus. Dan yang kena PHK, ya semoga dapat kerjaan lebih baik dengan cepat. Karena untuk mencari lapangan kerja untuk saat ini sangat susah. Yang kedua, untuk para pelaku usaha, pelaku bisnis, para pelaku industri, udah, kita jalanin aja program pemerintah, ikutin protokol-protokol yang ada, seperti pakai masker, jaga jarak, jam kerja, jam operasi, kita ikutin aja lah. Tapi besok kita tetap buka, kita tetap melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Kita nggak usah ragu atau nggak usah takut yang namanya COVID, yang namanya virus. Semua juga kita harus menjaga kebersihan. Kita berusaha seperti awal lagi, kita baru lagi gitu kan. Kita ngikutin aja prosedur pemerintah. Kalau pemerintah bilang atau wilayah kalian bilang harus pakai masker, jaga jarak, ada jam operasional, kita ikutin aja gitu loh. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap buka, kita nggak usah rasa takut lagi. Karena mau sampai kapan? 3 bulan kita seperti ini. Gue yakin bagi perusahaan-perusahaan besar itu sangat berat. Syukur-syukur perusahaan itu masih punya dana lebih untuk membackup 3 bulan. Kalau ini terjadi sampai 6 bulan, 4 bulan, kita takutnya kita akan mati dengan sendirinya. Nggak cuma kita, bangsa kita juga, negara kita juga. Karena pelaku bisnis juga nggak bergerak, roda perekonomian negara juga nggak ada. Jadi tetap semangat buat teman semua, nggak usah takut. Kita lakukan yang terbaik, kita mencari nafkah dengan halal, kita juga tetap jaga jarak, jaga kebersihan. Itulah, ya banyak hal positif yang kita dapat dari, atau pengalaman yang kita dapat dari kejadian seperti ini.
kita lebih disiplin, kita lebih jaga kebersihan. Gitu. Pokoknya perlu kalian tahu, cuman sekedar untuk mengeringankan beban pikiran kalian. Syukur-syukur di lingkungan kalian tuh nggak ada. Cuman coba kalian pikir, gitu. Ada nggak saudara kalian yang kena COVID? Coba di antara kalian satu, ada nggak saudara kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, pacar kita? Ada nggak dari situ? Kedua, dari saudara jauh kita ada nggak yang kena COVID? Ketiga, dari teman-teman terdekat kalian ada nggak yang kena COVID? Terakhir, dari lingkungan kalian, sekitar kalian, RT kalian, bahkan sampai RW yang mungkin kalian kenal, ada nggak yang kena COVID? Ingat dengan catatan, bukan katanya. Katanya di sana ada. Temennya gua punya temen kena. Nah itu. Nggak, yang kita lihat, yang kita rasain ada nggak? Gua nggak ada. Keluarga besar gua nggak ada. Keluarga besar gua punya teman atau keluarga besar gua punya saudara nggak ada. Ya mungkin itu hoki atau masih bagus gitu kan di gua. Coba tapi kalian pikirin, apakah cuman seberuntung gua, cuman gua doang atau kalian juga gitu loh. Gua rasa kalian juga banyak yang beruntung nggak ada. Itulah. Bener nggak COVID ada? Mungkin COVID ada. Bener nggak segitu drastis penularannya? Segitu drastis kan bikin menakutkan buat kita gitu. PSBB diperpanjang. Kita emang masih PSBB sampai tanggal 5 kan untuk Jakarta. Kebetulan gue Jakarta. PSBB masih sampai tanggal 5. Besok tanggal 2. Oke. Itu aja sih unek-unek gue yang gue sampaikan buat teman-teman semua, buat pencinta gue, ya kan. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kalian semua diberi rezeki. Tetap semangat, karena modal kita terakhir hanya semangat. Uang kita udah gak ada, dana kita udah gak ada, kita udah habis-habisan 3 bulan ini. Dari kebutuhan lo orang pasti habis, apalagi habis lebaran kayak begini, kebutuhan makin banyak. Sisa semangat, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik dalam protokol yang ada. Jangan malas, jangan menyerah, karena kita pasti bisa. Kita bersama pasti bisa. Kita mau sampai kapan terkurung di dalam seperti ini gitu. Kita sampai kapan mau nggak bebas seperti ini? Kalian pasti udah pengen bebas kan? Kalian udah pasti pengen happy gitu, pengen ketemu temen, pengen ke mall, pengen jalan-jalan, atau pengen makan enak di luaran, atau pengen kumpul sama keluarga, atau pengen ke tempat happy-happy. Banyak udah keinginan kita, tapi ya pada ya kita terkurung gitu. Nggak cuma itu doang. Terkurung tapi kantong kita menipis. Terkurung tapi pendapat kita tidak ada. Yang ada apa? Lama-lama hancur. Oleh sebab itu, kita bareng-bareng, kita semua bersama lah. Kita lawan ini semua, kita hadapin ini semua tanpa rasa takut, dengan protokol yang ada. Kita tunjukin kita bisa gitu. Oke guys, mungkin gue agak-agak bergebu-gebu karena gue udah merasakan gitu loh penderitaan 3 bulan ini seperti apa. Karena gue sebagai pelaku usaha, gue juga punya saudara, gue juga punya teman yang support gue, dan gue harus bantu mereka. Kalau seperti ini terus mau jadi apa gitu loh. Oke, tetap semangat bro. Sampai jumpa di next video William Channel. Bye.